warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang pengertian dan yang kedua yaitu tentang langkah-langkah pendekatan saintifik. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Nah, pengertian itu tuh menurut Kemendikbud pada tahun 2014. Nah, pendekatan saintifik ini telah dipergunakan dalam pendidikan di Amerika akhir abad ke-19, di mana pada saat itu pembelajaran sains menekankan pada metode laboratorium formalistik yang kemudian diarahkan kepada fakta-fakta ilmiah. Nah, pendekatan saintifik ini sebenarnya sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah learning by doing yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang secara formal diadopsi ke dalam kurikulum 1975. Nah, tujuan dari pendekatan saintifik ini dalam pembelajaran antara lain yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, kemudian juga membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik itu merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Kemudian juga melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide dan meningkatkan hasil belajar peserta didik dan juga mengembangkan karakter si peserta didik. Nah, proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini diarahkan agar peserta didik itu mampu merumuskan masalah atau mereka itu mampu banyak nanya gitu. Bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Nah, proses pembelajaran diharapkan bisa diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau peserta didik itu diajarkan bagaimana mengambil sebuah keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafal semata. Nah, adapun pengertian pendekatan saintifik menurut beberapa sumber buku, yang pertama yaitu menurut Rusman pada tahun 2015, beliau mengemukakan bahwa pendekatan saintifik itu merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Nah, di samping itu, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkualitaskan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh seorang guru. Kemudian yang kedua ada menurut Hosman pada tahun 2014. Beliau mengemukakan bahwa pendekatan saintifik ini adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik itu secara aktif mengkonstruksi konsep, kemudian hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengkomunikasikannya. Nah, yang ketiga ada menurut Karar dan Yenis pada tahun 2012. Nah, mereka ini mengemukakan bahwa pendekatan saintifik ini adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar si pembelajar itu secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau merumuskan masalah, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, dan juga menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Nah, itu dia pengertian pendekatan saintifik menurut beberapa buku. Kemudian ada tujuan dari pendekatan saintifik. Menurut Hosman pada tahun 2014, pendekatan saintifik ini memiliki karakteristik yang pertama, berpusat kepada siswa, yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dan mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip,
Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang keempat yaitu dapat mengembangkan karakter siswa. Tujuan dari pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga siswa itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Nah, menurut Hosman pada tahun 2014, beliau mengemukakan tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa itu merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, dapat diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu tentang langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, langkah-langkah pendekatan saintifik ini dalam proses pembelajaran meliputi yang pertama ada mengamati atau observing, kemudian yang kedua menanya atau questioning, yang ketiga ada mencoba atau experimenting, yang keempat mengolah data atau informasi dilanjutkan dengan menganalisis, kemudian menalar atau associating, kemudian menyimpulkan dan menyajikan data atau informasi atau mengkomunikasikan dan menciptakan serta membentuk jaringan atau networking. Nah, menurut Daryanto, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi. Nah, metode mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode mengamati ini sangat-sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran itu memiliki kebermaknaan yang tinggi. Nah, dengan metode observasi ini, peserta didik itu menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru. Nah, yang kedua yaitu menanya atau questioning. Nah, pada kurikulum 2013 ini, kegiatan menanyakan diharapkan muncul itu dari seorang siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Nah, kemudian yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Nah, dalam kegiatan mengumpulkan informasi ini adalah tindak lanjut dari kegiatan bertanya. Kegiatan ini itu dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Nah, kemudian peserta didik itu dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek lebih teliti, atau bahkan bisa jadi melakukan eksperimen. Nah, kemudian yang keempat ada mengasosiasikan atau mengolah informasi. Nah, dalam kegiatan mengasosiasikan atau mengolah informasi ini terdapat kegiatan yang menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut di dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa seorang guru dan peserta didik merupakan pelaku yang aktif. Nah, penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atau fakta-fakta yang didapat observasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Nah, pada pendekatan saintifik, guru itu diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang mereka pelajari. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.